Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Aprilia Putri dengan NIM 415180100150 dengan nomor absen 38. Di sini saya akan memberikan analisis makalah dari makalah project kelompok 5. Nah, yang pertama, apakah di makalah proyek tersebut dari tahapan awal sampai akhir sudah sesuai dengan karakteristik model RAD? Nah, untuk metodologi model RAD yang diterapkan di dalam makalah kelompok 5 ini menggunakan 3 tahapan RAD, yaitu requirement planning, design system, dan implementation. Nah, di sini seharusnya pada tahap user design dilakukan RAD iteratif and incremental di antara pengembang, di antaranya programmer dan desain dengan pengguna. Nah, berikut ini adalah penjelasan tahapannya menurut lampiran yang telah dilampirkan di dalam makalah proyek kelompok 5, yaitu 3 tahapan RAD begitu penjelasannya, dan ini merupakan gambaran tahapan model RAD yang dilampirkan dalam makalah proyek kelompok 5 juga. Selanjutnya penjelasan tahapannya. Yang pertama ada fase requirement planning. Nah, tahapan pertama yang dilakukan dalam proyek ini yaitu pembagian tugas oleh manajer proyek. Di sini sudah dibagikan dengan benar dan dijelaskan juga apa saja tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan oleh masing-masing pengembang. Di sini ada 4 pengembang, 1 orang di bagian manajer proyek, 1 orang sebagai analisis, 1 orang sebagai desain, dan 1 orang sebagai programmer. Untuk tahapan ini saya rasa sudah cukup sesuai. Selanjutnya tahapan observasi atau wawancara. Nah, dalam proyek ini sang penganalisis pasti sudah menyusun pertanyaan untuk diberikan kepada pengguna, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga pengguna juga mudah untuk mengerti apa sih maksud dan tujuan dari proyek ini, dan analisis juga dapat dimengerti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, hasil wawancara di sini juga dilampirkan dengan disusun secara rapi dalam kolom sehingga mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya ada tahap spesifikasi dan analisis. Nah, setelah mengajukan pertanyaan dalam wawancara, pada tahap ini penganalisis dapat mengetahui apa spesifikasi kebutuhan pengguna atau user requirement, kebutuhan fungsional atau functional requirement, dan juga kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement dari sistem yang akan dibuat di proyek ini sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya pada fase requirement planning, tim ini juga membuat penjadwalan proyek. Di sini tim ini menggunakan Microsoft Project dan memperkirakan proyek ini akan berlangsung selama 2 bulan lebih 22 hari, yaitu tanggal 5 Maret sampai dengan 27 Mei sesuai dengan konsep RAD yang cepat. Namun menurut saya bisa jadi karena proyek ini bukan proyek yang terlalu besar, maka proyek ini bisa dieksekusi dengan waktu yang lebih singkat atau kurang dari 2 bulan saja. Nah, dan untuk estimasi biayanya, menurut saya biaya yang ditetapkan masih terlalu rendah untuk ukuran seorang manajer proyek, analis, desainer, dan programmer apabila dilihat angkanya secara real. Selanjutnya ada fase user design dan contraction. Seharusnya di sini terjadi RAD iteratif dan incremental sesuai dengan konsep RAD juga. Nah, pada fase ini tahap pertamanya yaitu penggambaran UML. Nah, tim ini menggunakan tools Star UML dalam pembuatan UML-nya. Nah, adapun yang pertama adalah pembuatan use case. Di sini use case-nya dibagi menjadi use case untuk aktor customer, use case untuk aktor admin, dan di sini mungkin yang dimaksud adalah use case untuk aktornya montir ya. Di sini kalau dilihat, menurut saya untuk pembuatan use case-nya masih sedikit berantakan dan sulit untuk dipahami, dan masih ada kesalahan penulisan di sini. Mungkin yang dimaksudkan adalah montir, tapi yang ditulis adalah admin. Namun sudah terlihat aktivitas apa saja yang akan diterapkan untuk aktor-aktor tersebut yang ada dalam sistem yang akan dibuat. Selanjutnya di sini dalam UML dibuatkan juga activity diagram. Di sini activity diagram ini dibuatkan untuk melihat control flow, bagaimana alur
customer dapat melakukan transaksi yang dimulai dari customer login atau daftar sampai diakhiri jika telah sampai pada kesepakatan harga antara customer dan adminnya, dan customer membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati tersebut, maka program ini akan berakhir. Nah, selanjutnya menurut saya di sini pembuatan UML-nya masih kurang, karena di sini pembuatan UML-nya hanya berupa use case diagram dan activity diagram. Tidak ada sequence diagram untuk memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu, dan class diagram untuk memberi gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya pada pembuatan mockup, tim ini menggunakan tools Balsamiq. Dalam pembuatannya, tampilan berupa halaman utama, yaitu ucapan selamat datang, halaman login untuk customer, halaman daftar, halaman transaksi untuk customer, halaman review dan review dari customer, dan halaman ucapan terima kasih. Ini ditampilkan dalam gambaran mockup. Namun di sini tidak ditampilkan bagaimana tampilan untuk adminnya, halaman admin, dan tidak juga diberikan tampilan bagaimana untuk admin akses adminnya, sehingga kita tidak tahu bagaimana akses untuk adminnya. Nah, dan juga menurut saya sebaiknya setelah tahapan desain ini dilakukan refine yang pertama untuk proses iteratif dan incremental bila ada masukan dari pengguna. Nah, tapi dalam tim ini tidak dilakukan iteratif dan incremental pertama, jadi langsung masuk pada fase construction. Nah, fase construction di sini merupakan fase di mana programmer akan membuat prototipe awal berdasarkan alur UML dan gambaran mockup yang telah dibuat oleh desainer. Nah, untuk mengkonstruksikan hasil dari desain ini, tim ini membuat aplikasi menggunakan tools Sublime Text, XAMPP, dan Bootstrap Studio untuk membuat aplikasi berbasis web. Nah, di sini tim ini menjelaskan penggunaan Bootstrap Studio untuk mengekstrak web dan bagaimana akses untuk membuka webnya, serta tampilan akhir dari programnya. Nah, tim ini tidak menceritakan penjelasan database yang akan digunakan dalam project, dan tampilan yang ditampilkan hanya tampilan untuk user atau customer saja, serta baiknya sebelum dilakukan testing pada fase konstruksi ini dilakukan proses refine atau iteratif incremental kedua, dan juga dilakukan proses demonstrasi untuk keseluruhan program yang telah dibuat sebelum untuk dilakukan pada testing programnya. Namun di sini tim ini langsung masuk pada fase tahap testing. Nah, pada tahap ini programmer akan melakukan serangkaian testing secara keseluruhan guna mengetahui apakah ada masalah atau tidak sebelum aplikasi ini diimplementasikan, dan secara keseluruhan aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan konstruksi yang dibuat di awal. Nah, di sini juga telah dilampirkan screenshot dari modul-modul yang dilakukan testing, dan hasil testingnya sudah berhasil sesuai dengan konstruksi awal. Nah, setelah fase testing, tim ini baru melakukan fase refine atau iteratif incremental yang pertama. Namun dalam proyek ini sang pengguna telah merasa cukup puas dengan desain dan implementasi program yang telah dibuat oleh pengembang. Jadi dalam proyek ini tidak ada proses iteratif dan incremental yang terjadi. Nah, tahap terakhir yaitu implementation atau cutover. Pada tahapan ini, tim pengembang memberikan penjelasan untuk proses instalasi, training cara penggunaan aplikasi baik untuk user dan admin maupun perawatan sistemnya. Namun di sini tidak diberikan spesifikasi apa saja perangkat yang dibutuhkan untuk customer maupun untuk penggunanya. Nah, selanjutnya keuntungan yang didapatkan oleh user saat tim pengembang menggunakan teknik RAD. Nah, olehkan keuntungan tersebut. Nah, ini merupakan lampiran-lampiran apa saja keuntungan yang akan didapatkan dengan menggunakan tahapan RAD yang dilampirkan dalam makalah project kelompok 5. Nah, kalau menurut saya, dari yang saya ambil dari makalah ini, keuntungan yang akan didapatkan user dengan menerapkan RAD dalam project yaitu yang pertama, aplikasi yang dibuat tidak memakan waktu yang lama, atau project ini dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Nah, dalam proyek ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan.
Nah, dengan waktu yang singkat juga, pastinya estimasi biaya akan lebih murah, baik biaya personil maupun non-personil. Nah, yang ketiga, adanya iteratif dalam proses pengembangan sistem, jadi di mana user bisa memberikan masukan atau refine program di tengah jalannya proses, sehingga pengembang juga tidak perlu membuat dari awal lagi, dan waktunya pasti juga lebih singkat, sampai pada persetujuan user, sehingga aplikasi ini dibuat akhirnya sesuai dengan kebutuhan user atau penggunanya. Nah, selanjutnya keuntungannya itu dalam makalah ini disajikan sudut pandang user dalam sistem akhir, baik melalui fungsi-fungsi sistem maupun antarmuka pengguna. Selanjutnya dalam makalah ini juga dituliskan secara lengkap semua proses dari awal instalasi, penggunaan aplikasi, dan juga perawatan sistemnya. Dan juga dengan penggunaan RAD ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek, karena user di sini diikutsertakan dalam proses pengembangannya. Selanjutnya, dari hasil analisa terhadap makalah tersebut, berapa kali dilakukan iteratif, lalu menurut Anda berapa kali batasan yang tepat yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut dilihat dari sisi iteratif dan incremental development. Nah, iteratif ini mengacu pada suatu proses di mana kegiatan diulang dalam cara yang struktur. Iteratif ini dilakukan secara berulang di dalam fase user design dan konstruksi. Sedangkan incremental itu mengacu pada hasil yang diukur dari setiap iterasi. Pada makalah project ini tidak ada proses iteratif dan incremental. Nah, proses refine atau iteratif incremental menurut saya seharusnya dilakukan 3 kali, yaitu pada tahap prototyping awal saat desain, saat konstruksi sebelum testing, dan setelah testing sebelum implementasi atau cutover. Selanjutnya, tahapan iteratif incremental ini harus dilakukan sesuai dengan tahapan RD yang telah disusun pada awal project menggunakan tools dan sesuai dengan schedule project yang telah disepakati pada fase requirement planning. Nah, ini merupakan skema incremental development atau pembangunan bertingkat, dan ini merupakan skema iteratif development. Selanjutnya, buatkan tahapan iteratif dan incremental yang tepat saat Anda diminta memperbaiki pada proyek tersebut. Lakukan perubahan pada schedule proyeknya dan juga penjelasan iteratif dan incremental development-nya. Nah, pada proyek ini menurut saya sebaiknya dilakukan 3 kali proses iteratif incremental, yaitu pertama pada tahap setelah pembuatan prototipe awal desain. Di sini tidak ditampilkan bagaimana akses admin, sehingga kita tidak tahu apa saja akses untuk adminnya. Menurut saya sebaiknya dilakukan iteratif incremental, yaitu untuk menampilkan mockup desain untuk tampilan adminnya walaupun hanya database-nya, serta diberikan juga penjelasan akses yang dapat dilakukan oleh admin dan montir sesuai dengan use case yang sudah dibuat pada tahap desain tersebut. Nah, yang kedua, menurut saya dilakukan proses iteratif dan incremental pada tahap konstruksi program, yaitu sebelum melakukan testing. Di sini baiknya dilakukan kembali refine untuk tampilan program, yaitu diberikan tampilan menu agar customer yang mengunjungi website ini lebih mudah aksesnya. Karena yang saya lihat di sini tampilannya tidak ada menunya, karena langsung kepada masukkan apa saja reparasi yang akan dilakukan oleh user atau customernya atau pengunjung websitenya. Nah, yang ketiga, tahapan proses iteratif dan incremental yang ketiga, yaitu pada tahap setelah testing, jika dirasakan masih ada fungsi yang belum berjalan sesuai dengan konstruksi awal yang harus dilengkapi kembali. Menurut saya di sini harus dilakukan kembali proses refine untuk tampilan websitenya agar menjadi lebih halus dan fungsi-fungsi yang berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis dan persetujuan akhir dengan user atau penggunanya. Nah, di sini untuk perubahan schedule projectnya, yaitu yang pertama, di sini sebelumnya pembuatan schedule projectnya seperti ini, masih menggunakan waktu 2 bulan, lebih dari 2 bulan, dan di sini belum ada masukan proses iteratif sama sekali. Nah, dan juga di sini untuk Gantt chart-nya predecessor atau ketergantungan antar tugasnya masih terlihat berantakan. Nah, di sini saya memberikan perbaikan yang pada tahap execute program atau user design dan construction ini saya tambahkan fase iteratif dan incremental sebanyak 3 kali, yaitu setelah pemodelan alur sistem, sebelum coding, setelah coding, sebelum tes program, dan setelah tes program. Nah, di sini juga saya ubah mempersingkat waktunya menjadi
kurang dari 2 bulan, yaitu 1 bulan 17 hari, serta saya juga melakukan perubahan pada predecessor ketergantungan antar tugas yang sebelumnya masih terlihat berantakan. Di sini saya terapkan teknik finish to start, atau dimana ketergantungan tugasnya dimana apabila suatu tugas selesai akan memberikan pengaruh tugas selanjutnya akan dimulai. Nah, bisa dilihat di sini sudah sesuai. Apabila tugas ini selesai akan dilanjutkan ke tugas selanjutnya, begitu juga dengan seterusnya sesuai dengan proses menggunakan teknik finish to start. Nah, selanjutnya kesimpulannya, menurut saya makalah proyek ini sudah cukup, namun masih ada beberapa kekurangan sesuai dengan yang telah saya jelaskan di atas sebelumnya. Penggunaan metode atau tahapan RAD ini sudah sesuai juga, yaitu 3 tahapan. Namun di sini tidak ada iteratif dan inkremental karena juga menurut penggunanya implementasi program yang telah diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan oleh penggunanya. Namun menurut saya masih bisa diperbaiki kembali untuk pada tahapan desain maupun program tampilannya. Nah, menurut saya untuk penerapan RAD dalam proyek ini sudah dapat memberikan keuntungan yang cukup banyak untuk user atau penggunanya. Dan untuk perbaikan proses iteratif dan inkrementalnya sudah saya berikan masukan saya bagaimana sebaiknya dilakukan. Dan untuk perubahan pada schedule projectnya, bila mana saya diminta untuk membuat schedule projectnya juga sudah saya lampirkan sesuai dengan iterasi dan inkremental yang saya maksudkan. Nah, sekian analisis saya tentang makalah project dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.